Berikut ini adalah soal UAS Manajemen Pembelajaran Fisika. Yang pertama, buatlah rekaman video wawancara dengan guru fisika di SMA terkait bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas dalam hal pertama, perencanaan pembelajaran, kedua, pengorganisasian atau penjadwalan, ketiga, pengarahan dan pelaksanaan pembelajaran, keempat, kontrol dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, berikan contoh modul ajar atau RPP yang ada di SMA. Yang ketiga, berikan penjelasan bagaimana subtopik bagian yang dipresentasikan masing-masing mahasiswa yang sebenarnya diterapkan di SMA. Bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas dalam hal perencanaan pembelajaran? Jadi biasanya sebelum kita masuk kelas ya, di fase awal sebelum masuk kelas, sebelum awal tahun pelajaran kita sudah tahu materinya apa saja yang diajarkan selama satu semester atau selama satu tahun, materinya apa saja. Terus dari situ nanti kita lihat durasi waktu atau namanya hari efektif atau minggu efektif. Jadi dalam satu tahun ada berapa hari efektifnya atau berapa minggu efektifnya. Karena kan seminggu itu kan ada yang ketemu. Ya kelas 10 kan ketemunya 1 jam satu kali. Kalau kelas 11 atau kelas 12 kan ketemunya 2 kali satu minggu. Jadi dilihat bikin minggu efektifnya sekian, materinya ini apa saja materinya, baru nanti kita atur. Kalau untuk materi ini sebaiknya kita buat untuk sekian pertemuan. Materi tentang bab ini yang dibahas apa saja 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini harus dilaksanakan sekian pertemuan. Diatur dulu, disetting dulu sebelumnya. Itu dilaksanakan jauh sebelum kita masuk ke tahun pelajaran untuk perencanaan akademik. Kalau sudah tahu babnya misalkan ada 10 gitu, ada 5 bab, dari 5 bab ada sekian jam, baru nanti kita bagi. Tapi tidak dibagi sama rata gitu ya, dibagi sesuai dengan poin-poin yang harus dimaksimalkan dalam bahannya. Bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas dalam hal perorganisasian atau penjadwalan? Itu ya, iya. Jadi sudah dilihat materinya apa saja, pertemuannya ada berapa, dilihat liburnya kapan, masuknya kapan. Oh berarti ini harus diselesaikan dalam waktu sekian. Jadi akhirnya kita karena kan beban di sekolah itu materinya harus tuntas. Sekarang dengan waktu yang ada, bab yang ada, akhirnya ya kita yang penting materi itu selesai. Bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas dalam hal pengarahan dan pelaksanaan pembelajaran? Di sini yang dimaksudkan itu lebih ke metode yang ibu gunakan untuk siswa itu lebih memahami konsep fisika dalam pembelajaran yang akan diajarkan. Ya. Kan karena kita tahu ya fisika itu kan bukan materi yang mudah, bukan materi yang mereka bisa pelajari sendiri dengan membaca sendiri, terlalu abstrak gitu loh. Jadi kalau kita jelasin pakai kata-kata, mereka nggak bayang gitu itu apa gitu. Terangin arus nggak tahu arus itu apa, cuma tahu arus tapi kan nggak tahu seperti apa, ada di mana gitu. Jadi dan itu nanti akhirnya membuat pembelajaran jadi tidak menarik karena dia tidak tahu dasarnya atau tidak tahu tampilannya. Jadi kalau cara saya pakai media pembelajaran, ada PPT atau Canva, atau saya juga membeli media yang animasi gitu ya, animasi yang biar mereka tuh tahu kayak gitu yang namanya arus, kayak gitu yang namanya tegangan. Jadi mungkin metodenya tidak ceramah gitu ya, tapi lebih ke melihat langsung atau dibawa ke lab Ya, ada visualnya ya. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas dalam hal mengontrol dan mengevaluasi pembelajaran? Jadi kan sekarang
kurikulumnya itu kan kurikulum merdeka ya. Dalam kurikulum merdeka itu pembelajarannya namanya pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu maksudnya kita melihat siswa itu, pencapaian siswa itu tidak dari sudut pandang yang sama, tapi di frame berbeda. Mungkin si A mendapatkan soal-soal atau evaluasi yang berbeda dengan si B. Itu yang disebut dengan diferensiasi, karena memang kemampuan anak tidak sama, sehingga nanti guru itu harus dituntut untuk bisa memodifikasi atau bisa ya soal atau evaluasi yang dimunculkan itu berbeda-beda, tidak sama, walaupun mungkin sebenarnya agak sulit di situ, tapi endingnya nanti sama, jadi siswa mendapatkan hasil yang sama-sama dipahami gitu ya. Tapi pahamnya setiap siswa itu mungkin berbeda. Karena mungkin ada siswa yang cepat tanggap, Betul, dan ada siswa yang lambat gitu, iya. Karena di sini sekolah itu tidak bisa menolak siswa yang inklusi ya, sehingga siswa inklusi itu belajarnya bersama dengan teman-temannya yang tidak inklusi, dan kita nggak bisa menyamakan yang kita jelaskan ke inklusi dianggap sama. Jadi pembelajarannya berbeda, evaluasinya juga berbeda, treatment yang diberikannya juga berbeda. Berikut ini merupakan contoh modul ajar di SMA Negeri 59 Jakarta Timur dengan materi notasi ilmiah dan angka penting. Modul ajar ini berisikan informasi umum, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Selain itu, di akhir akan terdapat lampiran seperti ini. Nah, berikut adalah contoh modul ajar di SMA Negeri 59 Jakarta. Bagaimana ibu merancang RPP fisika berbasis kurikulum merdeka dengan mengintegrasikan media IT untuk meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran siswa ini? Oke, dikoreksi dulu ya. Iya. Jadi sekarang itu kurikulumnya kan semuanya sudah kurikulum merdeka. Iya. Dalam kurikulum mereka itu sudah tidak ada RPP lagi. Oh, iya. Jadi yang ada namanya modul ajar. Modul ajar. Nah, sebenarnya kurang lebih sama modul ajar dengan RPP itu kurang lebihnya sama. Nah, gimana cara saya merancang modul ajar kayak gitu ya? Ya, modul ajar itu kita nggak bisa buat sendiri gitu ya. Kita biasanya berdiskusi dengan tim, dengan MGMP sekolah, dengan sesama guru fisika juga kita berdiskusi, membahas ini kalau materi ini kita menjelaskannya gimana, kita menerangkannya gimana gitu. Atau kita bawa juga ke yang lebih luas lagi, lingkup yang lebih luas lagi, bawa ke MGMP yang di luar, mereka punya beberapa sekolah-sekolah. Nah, dari situ kan nanti banyak ide-ide dari beberapa teman-teman di lembaga jadi satu, ya, biasanya akan menghasilkan belajar yang terbaik yang akhirnya akan dilakukan beberapa sekolah. Biasanya dalam kekuatan modul ajar itu apa itu? Kalau saya sih lebih ke efektivitas waktu ya, efektif waktunya gitu ya. Jadi kalau menurut saya fisika itu akan lebih mudah dipahami kalau sering latihan soal. Sedangkan waktu yang diberikan itu kadang-kadang terbatas, sehingga waktunya jadi mepet, sedangkan materinya masih banyak kejar ya Bu. Jadi ya itu, dalam kita ngedesain pertemuannya 3 pertemuan gitu, tapi kenyataannya mungkin nggak bisa diselesaikan dalam 3 pertemuan, bisa sampai 5 pertemuan. Itu ya membuat materi-materi Untuk media IT biasanya digunakan
bikin ibu dalam pembelajaran fisika itu apa ibu? Biasanya saya pakai PPT, pakai Canva, pakai software fisika. Kayak misalkan PET Juga pakai untuk dari Intan udah cukup pertanyaannya. Sebelumnya mohon maaf ya, ini ganggu waktu sebentar.